Audio Jungle. Audio Jungle. Dan kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Alfian Raharjo dan Rifana Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada anggota KPU Republik Indonesia, anggota KPU Provinsi Banten dan Sekretaris, para panelis Forkopimda atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bawaslu Provinsi Banten, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten beserta tim kampanye, masyarakat Banten yang sedang menyaksikan acara pada malam hari ini, dan seluruh hadirin serta rekan-rekan media yang bersukacita meliput acara pada malam hari ini. Dan tentunya suatu kehormatan bagi kami berdua karena bisa berperan dan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Banten tahun 2024, khususnya agenda debat antar kandidat pemimpin daerah. Dan malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana kedua kandidat pasangan yang akan saling bertanya dan juga beradu argumentasi dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Bersama kami berdua, saya Rifana Pratiwi Dan saya Alfian Raharjo. Dan inilah debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian serta pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dan inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Dr. Hajah Airin Rahmidiani SHMH dan Haji Ade Sumardi SE. Baik, harap tenang. Dan selanjutnya segera kita panggil pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten nomor urut 2, Bapak Andra Soni SMMAP dan Dr. Haji R. Ahmad Dimyati Natakusuma SHMH MSI. Para pendukung dimohon untuk tenang. Baik, kami persilahkan kembali duduk dan berhenti mendengarkan yel-yel karena acara akan segera kita mulai. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, karena agenda debat ini menjadi inisiatif yang penting yang dirancang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Provinsi Banten dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai daerahnya ke depan. Betul sekali Alfian, tentunya kita semua berharap kepada pemilih untuk lebih mengenal dan memahami visi misi serta program kerja calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta memilih pemimpin yang paling mumpuni dan siap membawa Provinsi Banten menuju masa depan yang lebih baik sebagai salah satu daerah unggul di Indonesia. Dan malam hari ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana kedua kandidat pasangan yang akan saling bertanya dan juga beradu argumentasi dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Dan untuk membuka rangkaian debat tahun 2024, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten kepada Bapak Muhammad Iksan. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Banten beserta Forkopimda Provinsi Banten. Yang saya hormati anggota KPI, saya ulangi, yang saya hormati anggota KPU Provinsi Banten beserta Bapak Sekretaris KPU Provinsi Banten. Yang saya hormati panelis debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Banten. Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten nomor urut 1, Ibu Dr. Hajah Airin Rahmidiani SHMH dan Bapak Haji Ade Sumardi SE. Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten nomor urut 2, Bapak Andra Soni SM MAP dan Bapak Dr. Haji R. Ahmad Dimyati Natakusuma SHMH MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian masyarakat Banten yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan melalui saluran yang tersedia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan selamat datang di debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Debat terbuka ini merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten. Debat saat ini mengangkat tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Kami berharap pada debat saat ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menggunakan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja sehingga dapat meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk memimpin Provinsi Banten 5 tahun yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini kami juga berharap kepada seluruh pemilih masyarakat Banten untuk dapat menyaksikan dan menyimak debat di berbagai saluran yang tersedia berkaitan dengan penyampaian visi dan misi dan program kerja calon gubernur dan wakil gubernur untuk dijadikan bahan memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang akan memimpin Banten 5 tahun yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, KPU Provinsi Banten menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak pemangku kepentingan, Bapak PJ Gubernur beserta Forkopimda Provinsi Banten atas partisipasi dan dukungannya sehingga terlaksananya kegiatan tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di Provinsi Banten. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada panelis debat saat ini yang telah membantu KPU Provinsi Banten menyusun dan merumuskan pertanyaan debat saat ini. Selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan debat saat ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya dan masyarakat Banten, mohon dimaafkan. Dan akhirnya selamat menyimak dan menyaksikan debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Semoga debat saat ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Ayo datang ke TPS 27 November tahun 2024. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ihsan yang telah menyampaikan sambutannya dan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Hadirin yang kami hormati, pada debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024 terdapat 7 panelis yang sudah hadir. Untuk panelis pertama, kami mohon untuk berdiri. Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman, STMT. Panelis kedua, Bapak Dr. Ahsanul Minan, MH.
Selanjutnya, Bapak Dr. Taufik F. Pasyak, MKes MPDI, MH. Selanjutnya, Bapak Dr. Ahmad Bakir Ihsan. Panelis selanjutnya, Bapak Agus Supatmo, SE, MSI. Panelis yang keenam, Bapak Karyono Wibowo. Dan panelis kita yang ketujuh adalah Bapak Yanus Setiawan, SH, MH. Kami persilakan kepada perwakilan panelis Profesor Dr. Insinyur Haji Fathah Sulaiman STMT untuk naik ke atas panggung dan memberikan pertanyaan hasil rumusan para panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Fathah Sulaiman STMT untuk menyerahkan materi debat pertanyaan hasil rumusan panelis kepada Ketua KPU Provinsi Banten Bapak Muhammad Iksan. Dan dengan ini acara debat perdana resmi dimulai. Terima kasih kepada Profesor Fathah Sulaiman dan Bapak Muhammad Ihsan. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu sekalian serta pemirsa, sebelum memulai debat terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh para hadirin di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Begitu juga harus ditaati oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten yang akan berdebat pada malam hari ini. Mari kita simak bersama tata tertib acara debat perdana malam ini. Tata tertib pelaksanaan debat publik atau debat terbuka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024. Pertama, pakaian yang digunakan harus bebas, sopan, dan rapi. Kedua, setiap pasangan calon akan mendapatkan giliran berbicara dan tidak diperbolehkan memotong pembicaraan pasangan calon lain. Ketiga, setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain. Keempat, yang dapat memasuki lokasi debat hanya nama-nama yang terdaftar dan memiliki undangan debat. Kelima, untuk pengantar tamu VIP hanya dapat mengantar ke area debat. Keenam, tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Ketujuh, dalam debat pendukung tidak diperbolehkan menggunakan bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Kedelapan, selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Dan terakhir, selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Langsung saja, mari kita mulai acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dalam sesi pertama ini, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja dari pasangan nomor urut 1. Dan kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi dan Bapak Ade Sumardi untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja. Waktu yang diberikan adalah 4 menit dan dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih banyak tentunya kepada masyarakat di Provinsi Banten yang menemani saya, mendampingi saya dan saya temui hampir 2 tahun lebih berkunjung di 8 kabupaten, 155 kecamatan dan lebih 1.500 desa dan kelurahan. Saya melihat secara langsung apa yang menjadi harapan, mimpi dan keinginan masyarakat di Banten, berkeinginan dan juga persoalan yang harus saya selesaikan dan Pak Haji Ade selesaikan dalam waktu 5 tahun dengan anggaran yang terbatas. Maka oleh karena itu kita bisa melihat
banyak potensi di Provinsi Banten, di mana letak yang geografis yang sangat strategis berdekatan dengan DKI Jakarta, sumber daya alam luar biasa. Hari ini Banten berusia 24 tahun dan persoalan masih kita temukan yang harus bisa kita selesaikan secara bersama, baik dalam rangka birokrasi, dalam rangka peningkatan, dan juga untuk aksesibilitas antar Banten Selatan dan Utara, dan juga yang lainnya. Sehingga oleh karena itu visi kami adalah Banten maju bersama. Tidak ada lagi daerah yang tertinggal, harus maju bersama-sama, harus ada kebersamaan, harus ada kerjasama dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Banten. Untuk dalam rangka menciptakan Provinsi Banten yang beriman, sejahtera, unggul, berkeadilan, dan juga tentunya dalam rangka untuk membentuk dan misi 4 misi dan juga 12 program dan juga 71 kegiatan. Misi yang pertama adalah reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan reformasi birokrasi yang terbina, terintegrasi, bersih, inovatif, dan juga adaptif. Yang kedua yaitu adalah mewujudkan masyarakat Banten yang madani. Yang ketiga yaitu bagaimana mengoptimalkan disparitas antara daerah selatan dan utara, dan juga tentunya yang keempat mewujudkan pemerataan pembangunan antara semua wilayah yang ada di 4 kabupaten kota. Pak Ade bisa ditambahkan, silakan. Terima kasih Ibu. Visi kita adalah Banten maju bersama. Artinya bahwa tidak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal. Antara utara dan selatan ini dua-duanya harus maju. Maka untuk itu konektivitas antara utara selatan itu harus kita lakukan. Dan ingat bahwa selatan itu sangat luar biasa potensinya, maka harus kita gali. Akan tetapi infrastrukturnya yang selama ini sangat kurang, maka untuk itu jalan poros desa akan kita lakukan di sana. Selain itu juga ingat bahwa rakyat selatan juga ada mengaspirasikan DOB Cilangkap atau daerah otonomi baru. Maka dengan sendirinya ini pun juga akan kita dorong daerah otonomi baru Cilangkahan. Tujuannya agar daerah selatan ini bisa menjadi maju. Contoh Banten. Dulu ketika Banten dengan Jawa Barat, begitu tertinggalnya Banten. Tapi begitu Banten ini ada berpisah di Jawa Barat, Banten sekarang relatif lebih maju. Begitupun juga daerah yang lainnya. Maka kita lihat nanti ketika sudah demikian, petani juga harus maju, pondok pesantren harus maju, infrastruktur harus maju, semua kita harus maju. Sehingga Banten ini adalah harus maju bersama. Tidak boleh ada satupun daerah yang tertinggal. Inilah cita-cita kami nomor urut 1. Maka untuk itu hakul yakinlah, serahkan kepada kami. Insya Allah akan Banten maju bersama. Makasih. Baik, terima kasih banyak. Yang pasti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, peningkatan para pelaku UKM, mendorong anak-anak muda menjadi jiwa entrepreneur, tentu sesuai dengan regulasi, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih banyak. Tentunya doakan kami bisa meraih suara masyarakat, sehingga mimpi kami yang ditemukan di lapangan bisa dijalankan dengan kewenangan yang kita punya, dengan kita menang dan dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Terima kasih. Baik. Pendukung dimohon tenang. Kami mohon tenang. Sekali lagi, bagi hadirin kami mohon untuk tenang. Dan selanjutnya kami mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Andra Soni dan Bapak Ahmad Dimiati untuk menyampaikan visi misi dan program kerja dalam waktu 4 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempergunakan waktu yang diberikan kepada saya untuk mengucapkan innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah berpulang tokoh masyarakat Banten, tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang, Bapak Ismet Iskandar bin Ibrahim. Semoga jasa-jasa beliau terus menjadi motivasi bagi kita dalam rangka membangun Banten maju ke depan. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Bapak Raffi Ahmad, yang saya hormati keluarga saya, istri tercinta dan kakanda saya, yang saya hormati keluarga, anak dan sepasang anak dari Pak Dimiati. Terima kasih dukungannya, dukungan keluarga penting bagi kita dalam rangka menjalankan tugas mulia ini. Bapak dan Ibu sekalian, di awal saya ingin mengutip tentang apa itu adil. Kita membaca sebuah buku yang disebut dengan Bumi Manusia. Seorang Minke menyampaikan bahwa seorang terpelajar harus sudah mulai adil sejak dalam pikiran. Oleh karena itu, kami
yang diberikan kesempatan mulia untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur menyusun visi dan misi. Visi kami adalah bagaimana Banten maju adil dan merata tanpa korupsi. Tidak boleh lagi ada pengkhianatan kepada rakyat, tidak boleh ada lagi daerah yang terabaikan, tidak boleh lagi ada masyarakat yang termarginalkan. No one left behind. Tidak boleh ada masyarakat yang ditinggalkan. Keadilan dan pemerataan harus kita wujudkan. Oleh karena itu, visi dan misi ini merupakan panduan kita. Saya tidak menyerang siapapun. Saya mengajak kepada semua untuk taat, patuh kepada hukum yang berlaku. Dan saya meminta kita untuk komitmen teguh memajukan Banten, teguh untuk menciptakan keadilan, teguh untuk menciptakan pemerataan. Dan itu semua akan bisa terjadi saat kita berkomitmen untuk tidak mengkhianati rakyat. Tidak korupsi itu penting. Ajakan ini berlaku kepada semuanya. Oleh karena itu ada 3 hal penting yang akan kita lakukan, yaitu bagaimana pendidikan bisa berkualitas dan adil, merata kepada seluruh masyarakat Banten. Bagaimana layanan kesehatan bisa bermanfaat bagi semua masyarakat Banten dan berkeadilan. Dan ketiga, bagaimana masyarakat Banten mampu mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, no one left behind. Tidak boleh ada satupun warga Banten yang ditinggalkan. Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan 8 program dan 24 program turunan. Semua itu akan terlaksana dengan baik. Sekali lagi, semua itu akan terlaksana dengan baik. Tujuan akan tercapai untuk Banten adil merata selama kita berkomitmen kepada nafas yang diberikan kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita, dengan catatan tidak korupsi. Oleh karena itu, kepada pendukung, mari kita laksanakan kampanye kita nanti dengan cara-cara yang baik, karena dengan cara-cara baiklah pesan-pesan kita akan tersampaikan. Ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, negara kita adalah negara hukum, maka prinsip-prinsip hukum harus dijalankan. Makan malam pakai sambal terasi, duduknya di kursi jati. Kalau Banten mau maju, gubernurnya Andra Dimyati. Ya, mudah-mudahan Banten menjadi maju dan Banten terbebas dari masalah hukum. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dan kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi, dan program kerja serta gagasan yang akan disampaikan oleh kedua pasangan calon gubernur di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Pemirsa Trans TV dan juga Detikom serta hadirin yang hadir pada malam hari ini, di segmen ini calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur diberi kesempatan untuk merespon jawaban dari calon gubernur lainnya. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, masing-masing subtema akan diundi. Baik, para hadirin sekalian, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dari kandidat nomor urut 1. Untuk itu, kami persilakan panelis Profesor Dr. Insinyur Haji Fathah Sulaiman STMT untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Setelah itu subtema diperlihatkan ke kamera dan seluruh hadirin serta ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka Bapak Fathah dan ditunjukkan kepada hadirin serta kepada moderator. Subtema pemerataan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Banten. Silakan ditunjukkan, Bapak. Kepada moderator, Bapak. Jadi subtemanya adalah pemerataan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Banten.
Terima kasih, Bapak. Dan selanjutnya kami akan mengundang panelis Bapak Dr. Ahsanul Minan MH untuk mengambil daftar huruf dari fishbowl dan silahkan disebutkan. Jangan lupa untuk memperlihatkan kepada hadirin dan juga moderator serta ke kamera. Huruf A. Huruf A, pemerataan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Banten, huruf A. Silakan Baik, Alfian. akan kita ambil amplopnya. Huruf A dan masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya dan akan segera kita baca. Dan sebelumnya kami ingatkan kepada para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan sekali saja dan tidak akan diulang. Banten dinobatkan sebagai provinsi paling tidak bahagia di Indonesia berdasarkan survei Good Stats tahun 2021 dengan nilai 68,8 berdasarkan kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup. Begitu juga dilihat dari tingkat kemiskinan yang ada dalam data laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2023, terdapat daerah tingkat kemiskinan tinggi yakni Pandeglang 9,27, mohon tenang, Lebak 8,68, Harap tenang. Sekali lagi hadirin, harap tenang. 6,93, Kota Serang 6,3, Kota Tangerang 5,89, Kabupaten Serang 4,85, Kota Cilegon 3,98, Kota Tangsel 2,57. Mohon tenang. Pertanyaannya, upaya apa yang akan dilakukan agar masyarakat Banten menjadi bahagia? Dan waktu Anda adalah 3 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kebahagiaan itu adalah rasa. Apalagi tadi Mbak menyampaikan bahwa indikatornya berdasarkan kepuasan hidup, rasa, dan makna hidup. Tetapi ini semua intinya adalah kesejahteraan. Tentunya kita akan berharap bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten akan meningkat, di mana disparitas antara Banten Utara, Banten Selatan yang harus kita lakukan agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal tetapi maju bersama-sama. Banyak potensi tentu yang harus kita lakukan, baik urusan pendidikan itu harus menjadi skala prioritas karena dengan pendidikan maka akan bisa merubah hidup dari anak-anak kita. Tetapi pendidikan dengan kualitas yang baik. Pendidikan tidak hanya asal pendidikan, tetapi ilmu yang bermanfaat, apalagi kita lihat Banten untuk tertinggi angka penganggurannya. PR kita bersama adalah bagaimana kita menciptakan sekolah vokasi yang baik dengan kualitas yang baik, disandingkan dengan lapangan kerja, dengan konsep handling and match, balai latihan kerja, dan juga tentunya dengan hal yang lainnya sehingga ada angka pengangguran kita kurangi. Yang kedua, kita melihat bahwa banyak di bidang kesehatan. Konsep hadirnya pemerintah dalam rangka untuk bisa BPJS Kesehatan diperhatikan di beberapa tempat dan wilayah itu akan menjadi skala prioritas. Tapi yang tak kalah pentingnya di samping pendidikan, kesehatan, infrastruktur terutama untuk jalan poros desa di wilayah selatan, Kabupaten Lebak dan juga Pandeglang itu akan menjadi atensi perhatian sebelum kita berbicara mengenai pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Di samping itu pun juga tentunya secara spirit dan moral harus kita lakukan. Kita tahu bahwa mental health itu menjadi suatu perhatian bagi kita semuanya. Dan di Banten, izin Pak Gubernur, kita belum punya rumah sakit jiwa. Dalam arti, bukan berarti untuk itu agar mendorong ada psikolog yang lainnya untuk bisa memastikan, dan juga tentu para tokoh alim ulama dan lintas agama, apalagi Banten motonya adalah iman dan takwa. Tentu kita harapkan bahwa iman dan takwa ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Tugas pemerintah adalah memastikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan pelaku UKM-UMKM yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tetapi di satu sisi adalah bagaimana untuk kita bisa bekerja bersama-sama dengan stakeholder pemangku kepentingan yang lainnya. Karena sekali lagi indeks kebahagiaan segala sesuatunya berdasarkan kepada kepuasan hidup, rasa dan
dan juga makna hidup yang tentunya kita harus bisa lakukan, dan insya Allah itu program beberapa hal yang sudah disampaikan dalam visi misi Banten Maju Bersama, di mana ada masyarakat Banten yang beriman, tentunya sejahtera, unggul, berkelanjutan, sehat, dan maju. Masih ada waktu, Masih Ibu ada waktu, Airin. Ibu tambahkan. Cukup. Baik, terima kasih Ibu Airin Rahmi. Dan kesempatan selanjutnya akan kami berikan, kami mohon tenang. Selanjutnya akan kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni, untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik, dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Ya, kebahagiaan merupakan tujuan daripada kita hidup. Ukuran sebuah kebahagiaan itu adalah saat anak kita bisa sekolah, saat kita bisa mendapatkan layanan kesehatan, dan saat kita juga bisa mendapatkan pekerjaan. Tentu kualitas hidup harus kita utamakan, kualitas pendidikan kita upayakan. Namun permasalahan yang terjadi hari ini di Banten yang berbatasan langsung dengan daerah khusus Jakarta, indeks pembangunan manusia kita terkait dengan lama belajar itu timpangnya terlalu jauh. Jakarta indeks lama belajar anak-anak, lama sekolah anak-anak sudah nyampe 13 tahun. Namun Banten masih di angka 9 tahun. Bagaimana caranya untuk kita bisa bahagia saat anak-anak kita di masa PPDB tidak bisa masuk ke dalam sekolah negeri? Oleh karena itu, maka banyak angka-angka anak putus sekolah yang kita hadapi setiap tahunnya. Bahkan dalam catatan saya ada 14.000 anak tidak sekolah untuk level SMA, SMK. Bagaimana cara kita membahagiakan masyarakat kita saat pendidikan belum adil dan belum merata? Demikian, terima kasih. Silakan, Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Bapak Andra Soni, jika ingin menambahkan. Belum program kita. Cukup? Baik. Cukup. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni. Waktu kami berikan 1 menit 30 detik dari Anda berbicara. Silakan. Dari visi misi dan program ada yang kita sebut dengan Pijar Banten, pemerataan pembangunan di Provinsi Banten dan juga merubah wajah Serang sebagai ibu kota provinsi. Banten hari ini sudah 24 tahun dan tentu kita akan sangat berharap bahwa kota Serang menjadi simbol dan kebanggaan bagi orang Banten bahwa Banten ibu kotanya adalah kota Serang. Banyak kita akan, insya Allah kita akan dengan fokus bekerja sama dengan Kota Serang tentunya, di mana gubernur sebagai koordinator untuk bisa membuat Serang sebagai kota MICE, kota meeting, invention, convention, dan exhibition. Karena saya meyakini maka itu akan menimbulkan potensi pendapatan asli daerah Kota Serang, sehingga Serang yang hari ini masih seperti ini akan ada percepatan pembangunan. Ruang-ruang publik, ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk bisa melakukan rekreasi. Kita punya sport center yang belum maksimal, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan sebagai civic center atau kebermanfaatan. Di situ ada paku UKM, olahraga, di situ juga ada tempat untuk masyarakat melakukan aktivitas kegiatan sepak bola, sehingga ada bonding antar masyarakat di Kota Serang dan sekitarnya merasakan bahwa Banten adalah milik kita bersama, sehingga ada kebersamaan, ada kolaborasi, proses pembangunan penataan sebuah wilayah dengan partisipasi masyarakatnya. Mudah-mudahan ini pun juga membuat masyarakat Banten menjadi bahagia dunia dan baik. Pendukung dimohon tenang. Selanjutnya kami persilakan panelis Bapak Dr. Taufik F. Pasiak MKes MPD IMH untuk mengambil subtema di dalam fishbowl, dan setelah diambil mohon diperlihatkan ke kamera dan juga para hadirin serta moderator. Subtemanya kesetaraan gender. Baik. Terima kasih. Kita lihat bersama-sama bahwa subtema yang dibawakan calon gubernur nomor urut 2 adalah kesetaraan gender. Dan selanjutnya kita akan meminta panelis Bapak Dr. Ahmad Bakir Ihsan untuk mengambil daftar huruf dari dalam fishbowl yang sudah disediakan.
Jangan lupa untuk memperlihatkan kepada hadirin dan kamera serta moderator. Huruf C. Kesetaraan gender huruf C. Silakan Alfian. Baik, huruf C. Sekali lagi. Amplop masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Kami ingatkan sekali lagi, pertanyaan hanya akan dibaca satu kali dan tidak akan kami ulangi. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni. Rata-rata lama sekolah di Banten saat ini 9,15 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah untuk perempuan hanya 8,85 tahun, di bawah rata-rata lama sekolah laki-laki 9,49 tahun. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena data ini menunjukkan bahwa secara umum perempuan di Banten hanya tidak sampai lulus SMP. Sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan untuk masa depan menuju Indonesia Emas. Pertanyaannya, apa langkah nyata untuk meningkatkan pendidikan perempuan di Provinsi Banten? Dan untuk waktu menjawab kami berikan 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Dipersilakan. Baik. Terima kasih. Ini adalah realita yang harus kita akui dan harus kita carikan solusinya. Lama belajar anak-anak Banten sampai dengan hari ini masih di angka 9 tahun, yang terjemahannya adalah baru lulus SMP. Dan lebih lagi yang perempuan justru di bawah 9 tahun. Artinya belum lulus SMP rata-rata. Ini kalau kita mengacu kepada rata-rata Provinsi Banten. Namun saat kita zoom satu persatu, ternyata posisi kita lebih rendah lagi. Bahwa ada sebagian wilayah yang masih angka sekolahnya masih di bawah 8 tahun, di bawah 7 tahun. Oleh karena itu merupakan sebuah keharusan kita melakukan sebuah terobosan, upaya keras bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam rangka meningkatkan pendidikan warga Banten dengan cara satu-satunya saat ini adalah memberikan layanan sekolah gratis kepada anak-anak kita. Dan ini perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Karena apa? Ini adalah terkait dengan tugas-tugas konkuren, di mana tugas-tugas konkuren ini dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Namun ini semua adalah tugas bersama, sehingga kita perlu mengupayakan melakukan sebuah akselerasi, di mana kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum meningkatkan kualitas pendidikan, tentu kita harus mengupayakan bagaimana anak-anak kita punya kesempatan sekolah. PPDB saat ini selalu bermasalah karena memang ruang kelas kita sangat terbatas. Membangun sekolah saat ini diperlukan, tapi saat kita membangun sekolah, kita perlu waktu 3 tahun. Sekolah itu baru bisa beroperasional. Kita perlu anggaran 40 sampai dengan 60 miliar untuk menciptakan satu sekolah, apalagi di perkotaan. Maka solusi sekolah gratis bekerja sama dengan pihak swasta ini merupakan upaya dalam rangka melakukan percepatan. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan. Karena kalau anak-anak tidak sekolah, putus sekolah, yang perempuan kecenderungannya akan terjadi pernikahan anak, dan ini merupakan suatu kemunduran bagi bangsa kita, bangsa yang besar, bagi Banten yang maju peradabannya. Terima kasih. Terima kasih panjang. Masih ada Bapak waktu Andra yang ditambahkan. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu yang akan kami berikan adalah 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Kami punya program Kartini Banten, di mana ada perlindungan keluarga, perempuan, dan anak. Bukan hanya urusan pendidikan saja, tapi juga urusan kesehatan dan perlindungan kekerasan anak dan juga perempuan. Dan saya ingin menyampaikan keterkaitan dengan pendidikan. Kita melihat, izin mohon maaf, banyak kadang anak perempuan dibelakangkan, kalau uangnya terbatas mendingan anak laki dulu yang suruh sekolah. Maka oleh karena itu kami akan hadir memberikan beasiswa kepada anak-anak perempuan yang mau untuk bersekolah, bahkan tidak hanya sampai dengan SMA,
tapi bersekolah ke perguruan tinggi bagi anak-anak perempuan Banten dan laki-laki yang punya prestasi untuk memajukan. Karena kita bisa merubah nasib diri kita dengan ilmu. Ilmu tidak berat dibawa kemana-mana. Maka dengan ilmu kita akan memberikan bekal kepada anak-anak kita agar bisa mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan penghasilan, agar bisa sebagai calon ibu tiang negara punya ilmu mendidik anak-anaknya untuk hidupnya lebih baik lagi. Jadi oleh karena itu konsep Kartini Banten beasiswa bukan hanya anak perempuan tapi juga semuanya bagi anak-anak yang punya prestasi dan juga untuk mengurangi anak yang tidak putus sekolah. Sehingga tidak ada lagi anak-anak Banten yang putus sekolah, minimal SMA, bahkan bisa ke perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni untuk menanggapi respon dari calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin Rahmi. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Tan Malaka terkait dengan pendidikan. Pendidikan adalah upaya manusia dan bangsanya untuk lepas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidaktahuan. Oleh karena itu saat kita sudah merdeka saat ini, kesempatan harus kita berikan kepada seluruh warga kita untuk mendapatkan hak pendidikan. Oleh karena itu sebanyak apapun program kita, yang pertama harus kita lakukan adalah menggratiskan sekolah sesuai dengan kewenangannya, maka kita akan upayakan itu terjadi. Kenapa ini begitu penting? Saya analogikan, satu orang ibu punya 2 orang anak, yang satu bersekolah di negeri tidak membayar, yang satu sekolah di swasta diharuskan membayar. Itulah yang saya maksud adil dan merata. Namun semua itu bisa terlaksana, semua itu bisa kita upayakan dengan satu catatan: kita semua tidak korupsi. Tidak ada lagi sogok menyogok untuk masuk sekolah negeri. Tidak ada lagi sogok menyogok untuk masuk sekolah negeri. Itu adalah bentuk korupsi yang kita lakukan secara bersama-sama. Maka mari kita tekadkan bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan wilayah-wilayah lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban, respon, dan tanggapan yang diberikan oleh kedua calon gubernur. Dan sekali lagi, mari kan kita beri aplaus yang paling meriah untuk kedua calon gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dan kita akan jeda. Harap tenang, harap tenang. Harap tenang. Sekali lagi, harap tenang. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dan subtema lainnya serta mendengarkan gagasan dari kedua calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Di segmen ini kami kembali dalam pendalaman visi misi dan program kerja dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh panelis untuk calon wakil gubernur. Dan di segmen ini, pertanyaan pertama akan dimulai dari calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Ahmad Dimyati. Kami persilakan panelis Bapak Agus Supatmo SE MSI untuk mengambil subtema di dalam fishbowl, dan setelah diambil mohon diperlihatkan ke kamera, ke para hadirin dan juga ke moderator. Sambil dibacakan Pak Agus, silakan sambil dibacakan. Subtema tata kelola pemerintahan. Baik, sudah kita lihat bersama-sama subtema yang akan dibawakan calon wakil gubernur nomor urut 2 adalah tata kelola pemerintahan. Dan selanjutnya kami akan mengundang panelis Bapak Karyono Wibowo untuk mengambil daftar huruf dari dalam fishbowl yang sudah disediakan. Huruf A. Tata kelola pemerintahan huruf A masih tersegel dan masih rahasia. Kita akan buka sama-sama. Kita bacakan pertanyaannya untuk calon wakil gubernur nomor urut 2.
Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penetapan dan pengambilan kebijakan. Menurut Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat Provinsi Banten, termasuk salah satu provinsi yang nilai keterbukaan informasinya masih sedang alias belum baik. Pertanyaannya, apa langkah-langkah nyata yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi sehingga mendorong terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat? Kami berikan waktu selama 3 menit untuk menjawab dan dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tata kelola pemerintahan itu artinya good corporate governance. Bagaimana mengelola pemerintahan yang baik, transparan, dan benar, adil dan merata. Maka oleh sebab itu diperlukan birokrasi yang bagus. Permasalahan-permasalahan yang ada di Banten itu permasalahan yang sebelumnya karena ada masalah, karena dari awalnya tidak transparan. Dari mulai planning, perencanaan yang tidak sesuai. Perencanaan itu bukan top down, bukan kepentingan seseorang atau kelompok atau pengusaha. Maka oleh sebab itu perencanaan harus dari bottom up, dari bawah, dari masyarakat. Apa keinginan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat, itu yang diperlukan. Sebetulnya masyarakat kecil keinginannya, ingin sekolah, ingin kesehatan, semuanya itu hak masyarakat dan diberikan yang namanya pendidikan dan kesehatan gratis. Itu planning itu sangat penting sekali. Maka musrenbang des, musrenbang kel, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, dan musrenbang provinsi harus dikelola dengan baik secara transparan dan terbuka. Yang pertama planning, yang kedua adalah penganggaran. Penganggaran ini sangat penting antara legislatif dan eksekutif. Lihat kepentingannya, disitulah dikelola akhirnya menjadi APBD. Yang ketiga adalah pengadaan. Kalau pengadaan sudah kong-kali-kong, pengadaan sudah dimainkan, pemenangnya dia lagi. Problemnya seperti itu. Inilah yang terjadi adalah monopoli kegiatan dari sektor pendapatan, dari sektor pembiayaan. Lihat di Banten ini permasalahan yang terjadi. Di Banten ini monopoli yang luar biasa terjadi. Setelah pengadaan baru pelaksanaan. Kalau pelaksanaan tidak sesuai dengan planning, bagaimana jadinya pelaksanaan itu? Dari awal perencanaan sudah direkayasa, penganggaran sudah direkayasa, pengadaan sudah direkayasa, pelaksanaan tinggal sisanya. Maka oleh sebab itu pelaksanaan ini harus sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, harus sesuai dengan spek dan bestek, harus sesuai dengan rencana awal. Maka setelah pelaksanaan ada yang namanya pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh inspektorat, harus betul-betul dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis. Apabila dalam pengawasan ketemu yang namanya daftar inventaris masalah, iya dan tidak yang disingkat dengan dimyati, maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kalau bermasalah tingkatkan ke penegak hukum untuk dikelola, untuk dilaksanakan supaya jerah. Demikian, mudah-mudahan informasi ini dapat mengena di hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang, Mohon tenang para pendukung. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Adi Sumardi untuk merespon jawaban dari Bapak Ahmad Dimyati. Waktu dimulai dari saat Anda berbicara dan waktu yang diberikan 1 menit 30 detik. Oke, terima kasih. Ketika saya di DPRD Kabupaten Lebak, saya ini salah satu pelopor pembuat KTP, Komisi Transparansi dan Partisipasi. Artinya apa? Artinya bahwa yang namanya transparansi itu adalah milik rakyat. Artinya APBD harus ada di warung-warung kopi, APBD harus ada di pos-pos ronda sehingga paham betul semua rakyat. Jadi yang namanya transparansi jangan hanya lipstik doang, jangan hanya itu slogan-slogan. Ingat kata Gus Dur, ketika kita nunjuk satu orang, satu telunjuk kita ke depan, tetapi 4 adalah ke belakang. Itu artinya kita yang seperti itu. Maka
secara otomatis transparansi itu harus berubah keharusan. Jangan sampai yang namanya transparansi sehingga rakyat memiliki dan juga kewenangan untuk mengetahui apa yang harus mereka ketahui, termasuk APBD, karena itu ada uang rakyat. Karena itu adalah hak mereka. Mereka harus tahu dari planningnya, mereka harus tahu pelaksanaannya, juga sampai kepada informasi berapa APBD kita, apa yang harus mereka rasakan, dan juga kemana, sehingga tidak ada lagi masyarakat tidak tahu apa yang dianggarkan oleh DPR dan juga eksekutif. Maka semuanya harus terbuka, dan ini betul-betul harus terbuka secara nyata, jangan hanya slogan semata. Terima kasih. Baik. Mohon tenang para pendukung, Harap mohon tenang, tenang. para pendukung, harap tenang. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi respon dari Bapak Ade Sumardi. Waktu yang kami berikan 1 menit 30 detik dimulai setelah Anda berbicara. Memang tidak boleh jadi slogan semata. Maka oleh sebab itu good corporate governance itu kuncinya pribadinya. Pribadinya jangan bermasalah hukum. Dan juga apabila pribadinya tidak bermasalah hukum, maka kalau keluarganya bermasalah hukum, dirinya pun berkewajiban, punya tanggung jawab. Oleh sebab itu, good corporate governance itu bisa terwujud dengan baik kalau clean government, kalau bersih, kalau betul-betul melaksanakan sesuai dengan due process of law, kalau melaksanakan semua dengan equality before the law. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita ingin Banten ini bersih, Banten ini elok, Banten ini ramah, Banten ini kuat dari permasalahan-permasalahan dari tadi, 3 kaki yang bermasalah. 3 kaki itu diantaranya adalah birokrasi, oknum birokrasi yang bejat. Kedua adalah oknum pengusaha, white collar crime yang bejat. Yang ketiga, nah apalagi kalau 2 ini bersekongkol ditambah dengan oknum penegak hukum, maka ini akan bermasalah. Maka oleh sebab itu negara ini akan maju, kuncinya adalah makan roti pakai keju, duduknya di kayu jati. Kalau Banten mau maju, Anda ada di jati. Oke, hadirin dimohon tenang. Sekali lagi hadirin, tenang, kami para harap pendukung. untuk tenang. Mohon tenang, kami Mohon tenang. sehingga kami bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Mohon tenang. Selanjutnya, sekali lagi kami mengingatkan bagi para hadirin, para pendukung yang hadir di ruangan ini, jika tidak bisa mengikuti tata tertib untuk menjaga ketenangan, kami memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Anda dari ruangan ini. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat yang akan ditujukan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ade Sumardi. Dan kami persilahkan kepada panelis Bapak Yanu Setiawan SHMH untuk mengambil subtema di dalam fishbowl, dan setelah diambil silakan diperlihatkan ke kamera dan juga hadirin serta kepada moderator. Kalian dibacakan Bapak. Subtema pembangunan sumber daya manusia. Subtema pembangunan sumber daya manusia yang akan ditanyakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Selanjutnya kami mengundang panelis Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman STMT untuk mengambil daftar huruf dari dalam fishbowl yang sudah disediakan. Dan tolong ditunjukkan kepada Huruf kami. B. Huruf B. Pembangunan sumber daya manusia huruf B. Sekali lagi, masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ade Sumardi. Sekali lagi, pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali dan tidak akan diulang. Beberapa daerah perkotaan seperti kota Cilegon telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sanitasi dan akses air bersih.
Namun, daerah pedesaan lain masih menghadapi tantangan terkait akses air bersih dan sanitasi yang layak. Dari data BPS, cakupan akses air minum layak di Banten hanya mencapai 84,21%. Sementara, akses terhadap sanitasi layak berada pada angka 82%, masih belum memenuhi target nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat dan standar hidup layak secara keseluruhan. Pertanyaannya, strategi apa untuk memudahkan akses sanitasi dan air bersih yang setara serta mempercepat pencapaian target SDGs di bidang sanitasi dan air bersih? Waktu yang diberikan selama 3 menit dan dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa kesehatan masyarakat itu adalah hak warga negara. Berarti di situ ada kewajiban negara. Kalau negara ini tidak memperhatikan, maka secara otomatis itu ada kezaliman. Bagaimana soal sanitasi? Maka mari kita lihat. Contoh misalkan ketika persoalan sanitasi ini masih banyak di Provinsi Banten, kita akan lihat daerah mana yang sanitasinya belum memadai. Maka di situ harus ada political will, niatan baik dari seorang pemimpin, bagaimana itu konsen untuk memperbaiki sanitasi itu. Kita ambil contoh di daerah Banten Selatan. Di situ juga terlihat kita banyak sungai yang sangat luar biasa. Juga di situ merupakan potensi bagaimana ini agar kita mengatasi masalah sanitasi. Tinggal kita bagaimana pemerintah provinsi mendorong agar sanitasi itu bisa teratasi dengan sebaik-baiknya dengan potensi yang ada. Tinggal ini bagaimana politikal dari kita, niatan baik dari kita. Selain itu juga ingat bagaimana jamban komunal kita dorong, bagaimana kesehatan juga masyarakat juga kita dorong. Sehingga bukan hanya jamban tapi bagaimana juga puskesmasnya juga tingkatkan. Yang awalnya ini juga bisa jadi puskesmas rawat inap. Jadi artinya bahwa semua itu kita lakukan, termasuk bagaimana juga pendidikan kepada rakyat bahwa pentingnya sanitasi, sehingga tidak ada lagi rakyat yang datang ke kebun hanya karena membuang BAB. Nggak bisa, Pak. Ini harus bagaimana kita melakukan hal seperti itu. Ini real dan nyata. Dan kami sudah 1.500 desa yang kami kunjungi, keluhannya itu sangat luar biasa, Pak. Kami tahu persis apa yang kami lakukan. Jadi kami ngomong di sini, kami bicara di sini, ini bukan ngarang, tapi kami ini adalah sesuai dengan temuan-temuan kami di lapangan. Ibu Arin sudah sekian ribu desa, saya juga sama, sudah sekian ratus desa saya kunjungi. Tetapi artinya bahwa Airin Ade ini punya solusi bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Artinya bahwa kita bukan ngarang, apapun yang kita lakukan ini adalah kasustik, dan ini ada problematika yang ada di lapangan. Makanya Airin Ade akan menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat Banten. Serahkan kepada kami. Terima kasih. Waktunya masih panjang. Yang ditambahkan? Cukup? Waktunya masih panjang. Baik, Cukup. terima kasih. Dan selanjutnya kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Ahmad Dimyati, kami persilahkan untuk merespon jawaban dari Bapak Ade Sumardi. Waktu yang kami berikan 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Dalam menghadapi Millennium Development Goals (MDGs) diperlukan Human Resource Development, sumber daya manusia yang handal. Maka oleh sebab itu sumber daya manusia yang handal ini harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan itu sangat penting sekali. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, semua harus bagaimana lingkungan kita juga bagus. Maka saudara-saudara sekalian, pemerintah di situ harus hadir. Negara harus hadir berdasarkan pasal 28 konstitusi kita, bahwa hak hidup masyarakat, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan itu harus diterima oleh rakyat masyarakat. Bagaimana rakyat masyarakat bisa gratis kalau daerahnya korupsi, kalau daerahnya bermasalah? Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, daerah-daerah yang ketimpangan seperti Pandeglang, Lebak dan sekitarnya itu perlu dukungan Provinsi Banten. Insya Allah dengan hadirnya Provinsi Banten, dengan pemerintahan yang baik, dengan good corporate governance, maka dengan sendirinya daerah-daerah itu akan setara, akan adil dan merata. Ini harapannya. Mudah-mudahan ke depan Banten akan lebih baik lagi, Banten akan bahagia, dan lapangan pekerjaan orang Banten tidak ada lagi yang menganggur dengan kepemimpinan Andra Dimyati. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya
Kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dari mulai Anda berbicara. Terima kasih. Edukasi kepada rakyat itu adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Kita punya perangkat yang sudah ada, tinggal bagaimana kita memungsikannya. Saya ambil contoh, bagaimana itu ibu-ibu PKK dari mulai provinsi, kabupaten sampai desa kita gerakan. Bagaimana posyandu juga kita gerakan. Bagaimana bidan juga kita gerakan. Sehingga semua ini memberikan edukasi kepada rakyat. Ditambah juga kita dorong dengan anggaran, membuatkan MCK komunal dan sebagainya. Dirinya rakyat akan paham dan ngerti tentang kesehatan. Dan saya kira kalau soal pendidikan gratis, wong sekarang SMA udah gratis negeri. Ya. Negeri itu sudah gratis. Negeri sudah gratis, yang belum gratis itu adalah swasta. Makanya swastanya kita subsidi. Maka untuk itu sampai bagaimana juga kita memberikan juga beasiswa kepada siapa? Beasiswa kepada pondok-pondok pesantren juga kita lakukan seperti itu. Jadi semuanya soal pendidikan emang sesuatu yang memang harus kita lakukan, dari mulai pendidikan formal dan juga sampai pendidikan pondok-pondok pesantren. Semuanya itu akan kita lakukan sehingga Banten menjadi tamannya ulama. Insya Allah itu akan terkabul. Terima kasih doanya. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada, Bapak ingin menambahkan? Cukup. Baik, terima kasih untuk kedua calon wakil gubernur atas jawaban, respon, dan tanggapan yang diberikan. Dan untuk itu hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali di segmen tanya jawab antara calon pemimpin daerah Provinsi Banten. Kita akan melanjutkan sesi tanya jawab antar calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan sekarang calon gubernur nomor urut 1 akan bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Dan perlu kami ingatkan kembali, untuk para pasangan calon yang akan melakukan tanya jawab ini harus sesuai dengan tema debat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin Rahmi untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni. Waktu yang kami berikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Andra. Berdasarkan data dari Bappenas mengenai eBay Indonesia Blue Economy Index, bahwa Provinsi Banten itu sekitar 20 poin lebih, di bawah rata-rata nasional sekitar 40 poin lebih. Bagaimana langkah Pak Andra untuk bisa meningkatkan agar eBay di Banten bisa minimal sama dengan nasional, bahkan lebih daripada tingkat nasional? Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu yang kami berikan 3 menit setelah Anda berbicara. Silakan Bapak Andra Soni. Ya, harus kita akui walaupun Provinsi Banten ini adalah wilayah yang sangat-sangat dekat dengan kawasan Jakarta. Dan dengan kondisi yang ada, posisi kita selalu tertinggal di wilayah Pulau Jawa khususnya, bahwa kemudian kita adalah penduduk terbesar kelima di Pulau Jawa, tapi terkait dengan indeks-indeks kita selalu dalam posisi yang terbawah juga, sehingga ini perlu ada upaya. Yang paling utama adalah keniatan kita, ketulusan kita dalam rangka bagaimana memperbaiki seluruh daya dan upaya kita memaksimalkan untuk pembangunan di Provinsi Banten. Dan saya melihat bahwa angka-angka statistik yang berlaku hari ini di Provinsi Banten adalah sebuah paradoks. Kenapa saya katakan sebuah paradoks? Di mana Provinsi Banten adalah daerah yang merupakan salah satu di Indonesia yang punya potensi untuk maju melampaui daerah-daerah lain. Namun yang terjadi hari ini adalah kita selalu terbelakang, selalu tertinggal, termasuk dengan indeks-indeks yang muncul di dalam laporan BPS dan sebagainya. Termasuk kemiskinan kita adalah yang paling tinggi. Kemudian kita juga pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Dan hal ini semua akan harus kita upayakan, jangan sampai angka-angka yang tertinggal ini terus mengalami
penurunan, terus mengalami kemunduran. Karena apa? Tujuan pembangunan adalah mesejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kita semua berharap meyakinkan seluruh masyarakat, bukan untuk meyakinkan tim sukses. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana sebagai provinsi yang unggul, provinsi yang punya potensi, kita mampu memaksimalkan semua itu dengan cara berkeadilan, merata, dan komitmen yang kuat tegas bahwa kita tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Bahwa ini penting dilakukan, harus berulang-ulang kita ingatkan, siapapun pemenang pilkada ini harus selalu kita ingatkan bahwa kita berkomitmen meyakinkan masyarakat, jangan pernah kita hianati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Keinginan masyarakat hanya 3. Yang pertama adalah keinginan masyarakat bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua adalah bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dan ketiga, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan agar mereka bisa hidup layak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu masih 25 second. Ditambahkan? Baik, cukup. Terima kasih. Kami kembalikan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu yang kami berikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda mulai berbicara. Blue ekonomi di Banten belum maksimal, padahal luas laut 12 mil adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi Banten. Maka A1 yang akan saya lakukan dari segi lihat aspek lingkungan, konservasi laut, dan juga energi terbarukan agar ada blue ekonomi untuk bisa mendapatkan potensi pendapatan asli daerah dari laut yang kita punyai. Yang kedua dari aspek tentunya secara ekonomi. Bagaimana industrialisasi mengenai kelautan, pariwisata di bidang kelautan, dan juga tentu perdagangan, komoditas, dan juga yang lainnya. Yang tentu tujuan akhirnya dalam bidang sosial yang aspek ketiga, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat agar para nelayan melaut bisa mendapatkan potensi pendapatan yang didapat ke rumahnya untuk bisa menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat laut atau petani, yaitu tentu dengan juga memastikan BPJS, kesehatan, dan juga keselamatan tenaga kerja saat melaut. Pendidikan tentu menjadi prioritas tentang SMK kemaritiman dan kelautan agar jangan sampai anak-anak nelayan putus sekolah karena menghantarkan bapak ibunya harus melaut. Saya menemukan di lapangan bagaimana mereka berbicara mengenai ketersediaan solar, bagaimana tentang perahunya, bagaimana tentang jaringnya, bagaimana tentang cold storage agar ada TPA pelelangan ikan bisa memberikan pendapatan lebih bagi kehidupan masyarakat. Baik, habis waktunya, cukup. Dan kami persilahkan kembali kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni untuk menanggapi respon dari calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin Rahmi. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, kita sepakat bahwa Banten ini adalah provinsi yang sangat-sangat punya peluang untuk maju. Dari sisi geografis kita berbatasan langsung dengan Jakarta. Kemudian dari sisi geografis juga kita punya samudra berbatasan langsung dengan Australia, dan kita juga punya laut yang merupakan alur paling padat yaitu Selat Sunda. Nah, potensi-potensi ini tentu harus kita maksimalkan tanpa juga kita meninggalkan para nelayan kita yang hari ini kita punya ekspektasi bagaimana mereka bisa hidup dan tumbuh. Namun yang terjadi hari ini adalah nelayan masih menjadi kaum yang termarginalkan. Untuk mendapatkan solar pergi melaut mereka masih sulit. Untuk mendapatkan wilayah untuk mereka mendapatkan ikan juga semakin tersingkir. Oleh karena itu perlu kita upayakan, perlu kita kasih bantuan bagaimana mereka bisa melaut lebih jauh dengan alat-alat yang lebih modern. Itu semua bisa terjadi, itu semua bisa terlaksana selama komitmen kita jelas bagaimana tidak ada satupun warga kita yang kita tinggal dalam pembangunan. No one left behind. Itu penting. Itu penting karena apa? Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Maka negara memfasilitasi dengan aturan, dengan anggaran dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua calon gubernur atas pertanyaan, jawaban, respon, dan juga tanggapannya.
Selanjutnya kami beralih ke calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni, untuk memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya mengulang kembali terkait dengan adil harus mulai dari pikiran. Bagaimana cara pandang Ibu terkait dengan luas wilayah Banten seluas 9.000 km persegi lebih, dan kemudian bagaimana cara pandang kita terhadap Pandeglang dan Lebak, di mana Pandeglang Lebak dengan luas paling luas di Provinsi Banten, namun fiskalnya masih sangat kecil. Tidak bisa kita bandingkan dengan kota Tangerang, tidak bisa kita bandingkan dengan kota Tangerang Selatan, apalagi kita bandingkan dengan Tangerang Selatan. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman yang sama. Luas Kabupaten Lebak adalah sekitar 3.300 km persegi. Itu lebih dari sepertiga Banten. Dengan kemampuan fiskal PAD hanya kurang lebih dari 300 miliar. Coba bagaimana kira-kira kita harus mencarikan solusi untuk pembangunan berkeadilan. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi, untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari Anda menjawab. Baik, terima kasih Pak Andra. Tangsel dimekarkan sebagai daerah baru karena ingin ada percepatan pembangunan, memperpendek jarak birokrasi, dan juga tentunya saat saya jadi wali kota, saya pun juga ngantor di kantor kecamatan. APBD hanya 125 miliar, APBD hanya 1,2 triliun, PAD 125 miliar, jumlah penduduk yang banyak. Yang penting adalah komitmen dari kepala daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat itu ada di mana. Mudah-mudahan Bupati Pandeglang, Bupati Lebak memiliki komitmen yang sama. Karena kalau kita lihat di Pandeglang dan di Lebak, yang paling dibutuhkan masyarakat, mereka sering teriak adalah jalan poros desa. Kalau kita bicara anggaran, saya turun ke lapangan, Pandeglang sumber daya alamnya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kemauan dari pemerintahan daerah bersama-sama nanti insya Allah sebagai saya gubernur, insya Allah amin. Yuk sama-sama kita naikkan industri pariwisatanya. Bagaimana travel time dan transit time kita dorong. Di situ ada pertanian. Saya datang ke Cimanuk, banyak lahan pertanian yang luar biasa. Pemerintah petani bercerita, Bu Airin, pupuknya seperti apa? Maka APBD di Kabupaten Pandeglang, APBD di Kabupaten Lebak sama-sama fokus apa yang harus dikerjakan. Tugas saya sebagai gubernur adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur jalan poros desa, maka otomatis nanti ada percepatan ekonomi. Izinkan Pak Andra, data yang kita dapat dari pemerintah Provinsi Banten, ruas panjang jalan Kota Tangsel, walaupun luas wilayahnya hanya 150 meter persegi, jumlah ruasnya rasionya 4 poin lebih panjang dibandingkan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Tinggal kemauan dari kepala daerahnya mau mencari inovasi. Tangsel 10 tahun saat menjabat menjadi wali kota, alhamdulillah saya bersyukur APBD-nya naik jadi 4 triliun. PAD-nya naik jadi 2 triliun. Tentu kita harus mendorong, banyak sekali potensinya. Didorong oleh kita pemerintah provinsi, kita dorong oleh pemerintah pusat. Tentunya yang penting yang saya sampaikan ada kolaborasi, ada kerjasama, kebersamaan. Tugas pemerintah Provinsi Banten adalah koordinator, mengkoordinatorkan apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lebak, apa yang dibutuhkan Kabupaten Pandeglang, dengan beberapa hal tentu potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Saya bersyukur alhamdulillah saat saya ikut kontestasi ini ternyata jalan tol Panimbang sudah dibuat. Ini akan menjadi potensi bagaimana mendorong industri pariwisata, hilirisasi masalah pertanian, perkebunan, ekonomi hijau, ekonomi biru. Tentu itu akan menjadi potensi yang luar biasa. Yang sekali lagi tentunya kebersamaan, kerjasama, dan komitmen antara kepala daerah dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Investasi tentu harus kita jalankan dengan mengikuti aturan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Dan kami persilakan kembali kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni, untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, bagi saya dengan luas wilayah 3.000 km persegi lebih, sebuah keharusan terjadinya pemekaran wilayah agar fungsi
pemerintah dalam rangka melayani itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakatnya, sehingga saya sangat mendukung bagaimana upaya nanti pemerintah pusat melalui DPR untuk membahas rancangan undang-undang terkait dengan daerah otonomi baru Cilangkahan. Ini merupakan sebuah keharusan bahwa Kabupaten Lebak dari zaman sejarahnya, bagaimana Multatuli dengan Duisdekernya, bagaimana kita melihat posisi Lebak yang terlalu dieksploitasi dari zaman penjajahan, Cikotok dengan emasnya dan sekitarnya dan sebagainya, itu membuat kita sedih miris bahwa hari ini dengan luas wilayah yang sangat luas lalu kita bandingkan dengan daerah perkotaan. Itulah yang maksud saya, pembangunan bahkan pemikiran kita harus mulai sudah adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada, cukup. Dan kami memberikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin, untuk menanggapi kembali respon dari calon gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. 8 kabupaten kota sudah saya datangi, 155 kecamatan sudah saya datangi secara langsung, 1.500 lebih desa datang sudah saya datangi. Perbedaan permintaan pasti ada, namanya masyarakat ingin meminta. PR kita dan tugas kita sebagai pemimpin adalah mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Khusus untuk wilayah selatan, otonomi daerah baru juga bisa sangat mungkin dilakukan. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik. Mudah-mudahan ada untuk moratorium undang-undang daerah otonomi baru itu bisa dicabut sehingga ada pemekaran. Tapi bagi saya, pemekaran bukan hanya untuk selatan saja. Wilayah Kabupaten Tangerang pun juga perlu dimekarkan. Karena jangan hanya melihat selatan dan utara, tapi apa yang dibutuhkan. Daerah otonom baru dalam rangka memperpendek jalur birokrasi, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, dan yang paling penting celah fiskalnya ada atau tidak. Komitmen bersama kita harus melihat celah fiskal penting untuk membangun, jangan sampai daerah otonom baru menjadi beban, tapi dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Jadi oleh karena itu, jangan lupa untuk memilih Airin Ade. Alhamdulillah saya punya pengalaman memimpin di wilayah Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru, dan saya bersyukur, terima kasih banyak kepada masyarakat di Tangerang Selatan yang sudah memotivasi, karena hasil hari di Tangerang Selatan bukan karena seorang Airin Rahmidiani, tapi juga kolaborasi kerjasama sayangnya masyarakat terhadap kotanya. Tentu saya berharap saat jadi gubernur dan wakil gubernur, sayangnya orang Banten terhadap provinsinya, itu akan menjadi motivasi percepatan pembangunan di Provinsi Banten. Baik, waktu sudah habis dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Baik, terima kasih untuk tanya jawab serta tanggapan yang diberikan kedua calon gubernur. Mohon tenang, hadirin dan pemirsa sekalian, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan kami akan kembali di segmen tanya jawab antara calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dan di segmen ini kami akan melanjutkan tanya jawab antara calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Kembali kami ingatkan, tanya jawab yang dilakukan kedua pasangan harus sesuai dengan tema debat, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Ahmad Dimyati, untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ade Sumardi. Waktu yang kami berikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Banten itu begitu berdiri jadi provinsi, gubernurnya bermasalah. Bapak dari mulai yang pertama dan berikutnya. Mudah-mudahan Pak WH dan Pak PJ Gubernur selamat. Oleh sebab itu jangan sampai Banten ini jatuh ke lubang yang sama. Kalau jatuh ke lubang yang sama itu namanya jadi keledai. Maka oleh sebab itu pertanyaan saya, bagaimana formula pola kemitraan yang efektif pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkeadilan. Demikian Pak Ade, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ade Sumardi, untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih Pak Dim. Begini,
Kita ketahui bahwa pertanyaan Pak Dim ini bagaimana Banten ini biar tidak jatuh ke dua lubang yang sama. Maka secara otomatis begini, transparansi dan juga partisipasi publik itu ada hal yang harus kita lakukan. Sehingga dari mulai perencanaan, dari mulai aspirasi publik sampai kepada pelaksanaan, semuanya itu adalah harus betul-betul terlaksana dengan baik. Dan tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai hanya slogan, Pak, nggak boleh slogan. Yang nyata, yang real. Gimana caranya yang nyata dan real itu? Yaitu ada tiada lain, mari kita tata dengan sebaik-baiknya. APBD itu adalah milik semua warga, baik itu swasta, baik itu pegawai negeri dan semuanya, ataupun masyarakat biasa. Maka mereka harus mengetahui alurnya, untuk apa, dari mana, dan untuk apa. Sehingga mereka itu tahu persis. Kalau sudah terbuka semuanya, tidak akan lagi orang yang berani korupsi, Pak Dim. Tinggal bagaimana niatan baik kita. Jadi saya kira begitu. Jadi bagaimana agar misalkan ya kita ajak semuanya lah, dari mulai swastanya, terutama kita, pimpinannya yang harus betul. Ingat, yang namanya ikan ini adalah paling busuk, itu adalah kepalanya paling duluan. Maka untuk itu pimpinannya yang harus mempunyai political will yang real, yang nyata. Mansa insya Allah Airin Ade komitmen untuk itu. Terima kasih Pak. Waktunya masih banyak, ada yang perlu ditambahkan? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Ahmad Dimyati, untuk merespon jawaban. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Prinsip pembangunan berkeadilan itu menjadikan wilayah bersih, birokrasi bersih dan melayani. Maka kuncinya nanti ke depan, Banten perlu pendampingan dari APH. Untuk apa? Semua program agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkeadilan. Dan juga kemitraan yang 3 tadi, tripartit namanya, yaitu government, swasta, dan juga yang namanya masyarakat. Masyarakat terkecil adalah pekerja kita, adalah buruh. Maka oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan afirmasi, wajib memberikan dukungan lebih kepada buruh dibandingkan pengusaha. Nah, bagaimana caranya? Caranya pendapatan asli daerah jangan terlalu ditinggikan, menekan pengusaha. Pajak-pajak termasuk perizinan. Jangan sampai meminta izin, meminta bagian saham. Jangan sampai meminta izin, meminta bagian persentase. Maka oleh sebab itu pemerintahan bersih ini kuncinya. Nah, bagaimana Banten ini supaya masyarakat pun bekerja? Kuncinya adalah 70% warga masyarakat Banten wajib perusahaan untuk dipekerjakan di perusahaannya. Demikian, terima kasih. Baik, kami persilakan kembali calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Ade Sumardi untuk menanggapi respon dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih. Kunci sukses kita ini adalah keterbukaan, Pak Dim. Dan sekarang ini ada Pak Wakil, ada Pak Gubernur di sini, Pak BJ Gubernur. Sekarang ini sudah dilakukan pendampingan dengan aparat penegak hukum, dengan APH. Artinya sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan, sekarang tinggal bagaimana ini kita maksimalkan. Transparansi kita buka agar rakyat semua tahu, pendampingan hukum juga kita lakukan, dari semua lini kita lakukan. Secara otomatis nanti orang tidak akan ada lagi yang berani macam-macam lagi. Intinya political will dari kita, Pak, dari pimpinannya. Itulah yang harus punya niatan baik, bagaimana agar rakyat Banten ini sejahtera, rakyat Banten terlayani. Maka dengan sendirinya tiada lain adalah pilih Airin Ade. Makasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Pemirsa Trans TV, Detik, dan juga hadirin, tanya jawab akan kami lanjutkan kembali. Dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Ade Sumardi untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Ahmad Dimyati. Waktu
yang diberikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih Pak Dim yang saya hormati. Menurut data dari Kementerian Perempuan dan Anak, sekarang ini sangat luar biasa kekerasan terhadap perempuan dan sekaligus juga pelecehan seksual kepada anak. Maka ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Maka untuk itu pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi masalah ini dan bagaimana kepada seorang pelakunya agar dia mendapatkan efek jera. Terima kasih. Monggo Pak. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Ahmad Dimyati untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ade Sumardi. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Wanita itu adalah lebih harus mendapatkan perhatian karena memang wanita itu spesial. Maka oleh sebab itu kita harus melindungi wanita. Ya, Rasulullah juga mengatakan bahwa wanita itu yang memuliakan wanita, dia akan mendapatkan kemuliaan. Maka oleh sebab itu wanita itu jangan terlalu dikasih beban berat. Apalagi jadi gubernur itu berat loh, luar biasa. Maka oleh sebab itu laki-laki lah harus membantu memaksimalkan bagaimana Banten ini maju. Nah, terkait permasalahan para wanita yang menjadi korban, yang menjadi kena masalah dalam keluarganya dan juga permasalahan-permasalahan lain, wajib penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal, harus memberikan hukuman yang berat. Buktikan di pengadilan, equality before the law. Maka oleh sebab itu apabila terbukti hukum, wajib yang bersangkutan diberatkan hukumannya, diberikan sanksi yang berat. Maka oleh sebab itu kata Nabi nih, man akromanisa ilal karin wa ma'ahnahuna ilal lalim, katanya. Kalau yang nggak muliakan wanita, wanita disuruh untuk bekerja terlalu berat, keras menjadi seorang pemimpin, maka kasihan wanita tersebut. Muliakan wanita itu dengan yang enak-enak, muliakan wanita itu dengan kemudahan. Maka wanita harus diberikan pendidikan yang tinggi, pendidikan yang bagus. Ke depan tantangan Banten makin berat. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, saya berharap Banten akan lebih baik dan lebih maju lagi. Kuncinya tadi, Rasulullah juga mau meninggalkan bahwa ibu-ibu dulu yang harus dimuliakan. Maka perempuan itu adalah akan menjadi ibu dan menjadi madrasah bagi anak-anak. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, hukum harus ditegakkan. Hukum harus berkeadilan. Kenapa demikian? Dengan hukum sebagai panglima pasal 1 ayat 3 konstitusi kita bahwa negara ini adalah negara hukum. Rule of law, restat. Prinsip-prinsipnya adalah supreme of law. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kuncinya kita harus taat hukum, dan kalau ada keluarga kita bermasalah hukum, kita pun bertanggung jawab. Baik. Terima kasih. Baik, kami mohon sekali lagi kepada para pendukung untuk tetap tenang, dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ade Sumardi, untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih. Perempuan dan anak itu adalah merupakan yang harus kita lindungi. Karena itu ada merupakan generasi yang akan datang, asalnya kan dari perempuan, betul tidak? Maka dengan demikian jangan sampai ada lagi kekerasan terhadap anak, apalagi pelecehan seksual kepada anak, apalagi persoalan-persoalan KDRT di rumah tangga. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Makanya kita adakan bimbingan konseling, biar semua paham. Anak mulai kecil diajarkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jangan sampai ketika misalkan ada
tamu yang tidak dikenal atau orang yang tidak dikenal, maka kita ajarkan, nah jangan seperti ini, jangan seperti ini nggak boleh, sehingga nanti mereka akan paham. Kita pun juga orang tua harus melakukan seperti itu namanya edukasi kepada anak. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana pemerintah pun juga terlibat di dalamnya, bagaimana memberikan edukasi, sehingga semua keterlibatan itu insya Allah tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, apalagi pelecehan seksual yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Ahmad Dimyati untuk memberikan tanggapan dari respon calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Insya Allah, bila Allah mengabulkan Andra Soni Dimyati menjadi gubernur Banten, kita akan memberikan afirmasi, kita akan memberikan prioritas, kita akan lebih memperhatikan kaum wanita dan anak. Oleh sebab itu, anak-anak ini penting sebagai pewaris kita, penerus kita. Maka oleh sebab itu, Andra Soni Dimyati punya secercah harapan untuk anak-anak kita dan terutama kaum wanita untuk terus agar memancarkan sinar untuk Banten ke depan. Insya Allah pendidikan pun kami akan gratiskan dan wajib kaum wanita harus sekolah, wajib anak-anak kita harus bersekolah. Maka oleh sebab itu, bila kami dikabulkan, maka kami akan membuat peraturan juga diantaranya mendorong aparat penegak hukum memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi yang melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu diantaranya ikrar kami, dan kami akan membantu mendorong aparatur birokrasi pemerintah juga membantu sebagai ayah angkat dari anak-anak yang tidak mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis, Bapak. Terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dan telah kita saksikan bersama tadi para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur saling bertanya dan juga saling menjawab. Hadirin dan pemirsa, kita jeda terlebih dahulu dan tentunya kami akan kembali bersama dengan para calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Segmen terakhir di debat kali ini, para pasangan calon akan menyampaikan closing statement dari debat malam hari ini. Dan pada kesempatan pertama, kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi dan Bapak Adi Sumardi untuk menyampaikan pernyataan penutup debat. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih banyak kepada masyarakat, para tokoh alim ulama, tokoh lintas agama, tokoh pendiri Provinsi Banten, kepada seluruh jajaran relawan, simpatisan, dan juga partai pengusung dan pendukung yang mengizinkan saya dan Pak Haji Ade mendaftar dan hari ini disebutkan ditetapkan sebagai calon gubernur dengan nomor urut 1. Banyak mimpi, harapan masyarakat yang disampaikan kepada saya dan Pak Haji Ade yang sudah kami rumuskan dalam visi Banten Maju Bersama. Ada kebersamaan, ada kerjasama, ada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Banten yang hari ini sudah baik untuk insya Allah menjadi lebih baik lagi. Doakan Allah menakdirkan kami menang dan dilantik jadi gubernur Banten, sehingga apa yang kami temukan, apa yang menjadi mimpi-mimpi kami bisa diwujudkan karena kita punya kewenangan untuk membuat kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, menjadikan Banten hari ini menjadi lebih sejahtera lagi. Silakan Pak Ade. Terima kasih Ibu. Rakyat Banten sudah pintar, sudah cerdas. Ini adalah pestanya rakyat. Biarkan rakyat memilih dengan bersuka cita. Tidak boleh ada paksaan oleh siapapun, karena rakyat tidak perlu lagi ditunjukkan ke siapa harus memilih. Rakyat punya hati nurani. Maka untuk itu sayangi Bantenmu, pilihlah nomor 1 Airin Ade. Terima kasih. Mari kita berkomitmen membuat bahwa pilkada ini berintegritas dan bermartabat. Jangan ada tekanan, jangan ada paksaan. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Jangan lupa pilih nomor
jalan-jalan ke Ciater. Jangan lupa pakai sepatu. Ingat tanggal 27 November, jangan lupa pilih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi dan Bapak Ade Sumardi atas closing statementnya malam hari ini. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2, Bapak Andra Soni dan Bapak Ahmad Dimyati untuk menyampaikan closing statement dari debat malam hari ini. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Berdiri dalam situasi ini tidak pernah saya bayangkan. Menjadi bagian dari sebuah proses demokrasi juga tidak pernah saya bayangkan, tapi takdir membawa saya berdiri di hadapan kita semua. Insya Allah saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum partai saya yang telah memberikan kesempatan kepada seorang anak petani untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Banten. Tentu kesempatan yang diberikan ini pertanda bahwa semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang punya peluang yang sama. Oleh karena itu jangan pernah hianati kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Mohon doanya agar saya bisa menyelesaikan perjalanan ini sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Dan kepada keluarga saya berterima kasih atas dukungannya, kepada kawan-kawan saya berterima kasih atas dukungannya, dan kepada Pak Dimyati terima kasih telah berkenan dengan segudang pengalamannya menjadi calon wakil dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Dim. Gubernur itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kepanjangan tangan dari presiden dan kepala negara. Maka oleh sebab itu harus selaras, tidak beroposisi dengan pemerintah pusat. Maka oleh sebab itu kita harus mensukseskan program kemasyarakatan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, lapangan pekerjaan tidak boleh ada lagi orang Banten yang menganggur. Maka oleh sebab itu Andra Dimyati berikrar mudah-mudahan Banten lebih baik dan lebih maju lagi. Kalau kita punya baju, simpan di dalam lemari. Kalau Banten mau maju, salam 2 jari. Baik, harap tenang. Baik, Harap tenang. Para pendukung. Harap tenang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, harap tenang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni dan Bapak Ahmad Dimyati. Baik, hadirin sekalian, mari kita berikan apresiasi kepada para calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat Provinsi Banten tahun 2024. Dan sekali lagi kita berikan apresiasinya. Semoga debat kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk melangkah ke TPS dan menentukan pilihan siapa pemimpin Provinsi Banten ke depan. Baik, sebelum kita menutup acara ini, kami akan memberikan, kami mohon tenang. Mohon tenang, acara belum selesai Bapak Ibu. Mohon tenang. Mohon tenang, acaranya para pendukung belum selesai. kedua paslon. Baik, sebelum kita menutup acara ini, kita akan memberikan sebuah plakat untuk sebagai simbolis telah selesainya debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten 2024 dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Dan kami persilahkan kepada kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten untuk maju ke depan podium. Dan kami mengundang kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku Ketua KPU Provinsi Banten untuk naik ke atas panggung dan memberikan plakat. Silakan untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu.
Dan selanjutnya kami mohon untuk menyerahkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Dan kami persilakan untuk mengambil dokumentasi. Mohon tenang Bapak Ibu, acaranya belum selesai. Baik. Terima kasih kepada Ketua KPU Provinsi Banten. Kita akan mengabadikan momen malam hari ini terlebih dahulu. Kami mengundang ketujuh panelis untuk berfoto bersama dengan kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten. Kami akan mendokumentasikan sesi ini. Baik, kita akan segera mendokumentasikan. Kita berfoto terlebih dahulu, Bapak. Baik, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kami juga turut mengundang Ketua Bawaslu, dan anggota KPU Provinsi Banten. Baik, dan kami ingatkan kembali hadirin dan pemirsa untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2024 pada hari Rabu 27 November 2024 karena suara kita masa depan Provinsi Banten. Dan kami tutup debat kali ini. Saya Rifana Pratiwi dan saya Alfian Raharjo. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.